kader Fatayat se-Indonesia yang menyaksikan podcast kali ini ya, mendapatkan bocoran gitu kan bahwa akan dilaksanakan. itu kan orang lihatnya ya. Jadi otomatis kalau ada yang nggak tahu, masyarakat bertanya ke Fatayat, menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia, dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast NU dimanapun berada, kita kembali lagi dengan Suara NU. Baik pemirsa sekalian, di tengah-tengah kita semua sudah hadir Ketua Umum Fatayat NU, Ibu Mbak Ning, sahabat Margaret Auliatul Maimunah. Aliatul, maaf direvisi pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita sahabat Margaret Aliatul Maimunah. Betul ya? Betul. Enggak salah. Enggak. Baik, selamat datang Mbakku. Sahabat saja. Ya. Ini jauh-jauh masih dengan suasana yang sangat ceria ini, senyumnya, wajahnya. Harus selalu ceria. Enggak boleh enggak ceria. Betul. Tapi saya suka lihat senyumnya. Oh, aduh. Baik, Mbak. Ya. Untuk Fatayat nih, kita menjelang 1 abad NU tentunya ya, masih dalam rangkaian menjelang 1 abad NU. Apa yang sudah diinisiasikan Fatayat untuk 1 abad NU? Sebenarnya sih berbicara mau menghadapi 1 abad atau enggak, sebenarnya juga Fatayat ini kan sudah berumur lahir tahun 1950. Jadi sudah dari tahun ke tahun tentu mengalami berbagai fokus, kemudian penguatan gitu ya. Kalau segmentasi fokus garapan organisasi kan jelas, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Tetapi kan tentu dari masa ke masa itu kan mengikuti juga perkembangan masa yang ada. Apa tantangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari masa ke masa gitu ya. Dan tentu juga tergantung pada sisi yang mana dulu nih. Misalnya kalau bicara soal struktur kelembagaan organisasi misalnya, tentu kalau di masa-masa awal kan masa perintisan, baru berdiri di beberapa daerah. Nah ini kan terus mengalami perkembangan gitu ya. Nah hari ini Fatayat nggak hanya ada di Indonesia, tapi Fatayat kita juga punya di beberapa negara. Wow, keren. Ada sekitar 11 kita punya PCI Fatayat NU hari ini. Berarti di 11 negara? Di 11 negara. Boleh kita tahu 11 negara itu apa aja? 11 negara itu Malaysia, kemudian ada Brunei, kemudian ada Taiwan, ada Hong Kong, ada Pakistan, ada Azerbaijan, ada Mesir, ada Korea, ada Jepang, ada Jerman sudah mengajukan, kemudian yang terbaru gitu adalah Arab Saudi. Justru Arab Saudi terbaru? Ya, terbaru. Kebetulan kemarin bulan November kita umroh, jadi sekalian saya bentuk PCI Arab Saudi di sana. Keren. Apakah komposisi kepengurusannya juga merupakan profesional atau dengan batasan harus pelajar kah, pekerja atau bagaimana? Kalau Fatayat sebenarnya bicara soal keanggotaan itu kan pada rentang usia 20 sampai 45 tahun. 20 sampai berarti berkarirnya 25 tahun ya. 20 oke, enggak ada masalah kalau mau ini karena itu batas minimal usia keanggotaan Fatayat gitu ya. Jadi sebenarnya juga bisa bermacam-macam warna gitu ya yang masuk di Fatayat ini. Nah kalau berkaitan dengan yang ada di luar negeri tentu juga komposisinya itu masing-masing negara punya keistimewaan. Namanya juga cabang istimewa kan, jadi masing-masing punya keistimewaan. Misalnya di Malaysia ini gabungan, sebagian dari mereka adalah mahasiswa, sebagian dari mereka adalah pekerja. Kalau di Hong Kong dengan Taiwan warnanya lebih banyak pekerja. Meskipun 1-2 itu ya ada yang pelajar. Tapi juga ada juga yang kemudian awalnya ke sana itu bekerja, kemudian ketika sudah sampai sana sambil belajar juga ada. Kalau di Mesir hampir sebagian besar adalah mahasiswa. Jadi warnanya itu masing-masing ya, khasan daerah masing-masing. Dan tentu juga warna ini kemudian sangat berpengaruh pada bagaimana mereka bergerak di sana. Oh gitu. Itu. Jadi kira-kira nih ya warna gerakannya nggak bisa disamakan dengan pimpinan cabang yang ada di Indonesia ya. Berarti memungkinkan juga tenaga kerja wanita yang ada di luar negeri masuk menjadi pengurus Fatayat? Bukan memungkinkan, memang sudah. Wow. Jadi pengurus kita di Hong Kong sama Taiwan sebagian besar adalah pekerja migran.
Keren ya. Dan mereka itu hanya punya waktu libur kalau di Hong Kong dan Taiwan ya, hanya di hari Minggu. Dan dari mereka pagi, menyempatkan itu untuk fatayat. Ya, betul. Dari pagi sampai sore, karena kemudian sore menjelang maghrib mereka harus sudah kembali ke tempat majikan di mana mereka bekerja. Keren, jadi kita terbiasa memaksimalkan waktu ya hanya sehari itu. Seperti baru kemarin seminggu yang lalu saya dari Hong Kong, teman-teman di sana pelantikan dan kaderisasi dari pagi sampai sore. Besok hari Jumat sampai hari Senin saya ke Taiwan untuk kegiatan yang sama. Luar biasa. Jadi hanya hari Minggu pagi sampai sore gitu. Itu bagian daripada bentuk berkhidmat di NU ya. Mereka menyempatkan waktu. Dan hebatnya Mbak Leni, mereka itu berkhidmah dengan segala keterbatasan atau yang mereka punya ya. Dulu awal saya waktu masih jadi sekum, sekretaris umum PP Fatayat, saya pertama kali datang ke Hong Kong itu mereka pelantikan. Acaranya di bawah kolong jembatan Mbak Leni. Oh ya? Iya, di bawah kolong jembatan terbuka. Jadi kalau orang Hong Kong lewat ya mereka bisa ngelihat acara kita. Oke. Terbuka gitu. Tapi artinya mereka sangat menikmati proses itu ya? Ya, dan harus. Karena kan kalau bicara pekerja migran perempuan itu hampir sebagian besar bisa dikatakan kan dari kantong-kantong daerah Nahdien. Iya. Maka mereka harusnya ya bisa bergabung, menyatu dengan sesama sesama pekerja perempuan gitu ya, yang dari NU. Apalagi di dalam struktur Nahdlatul Ulama ini kan kita mampu menjaga banyak hal lah. Misalnya paling tidak mereka masih saling mengingatkan soal amaliyah ibadahnya. Betul. Kemudian masih bisa melakukan aktualisasi, meningkatkan kualitas dengan berkumpul kan kadang diskusi, latihan apa gitu kan. Jadi itu bagian dari meningkatkan edukasi dan yang paling utama juga adalah keluarga. Iya. Karena di sana kan jauh dari keluarga. Jadi ketika ketemu dengan sesama merasa jadi keluarga baru yang ada di sana. Jadi ya. Tapi Mbak, apakah mengalami kesulitan tersendiri atau tantangan apa nih yang dialami oleh Fatayat atau Mbak Margaret sebagai ketua umum dalam pembentukan struktur, restrukturisasi? Jadi saya kira kalau bicara tantangan tentu sangat bergantung ya pada kondisi di daerah masing-masing saya kira gitu. Kalau secara umum dan kebetulan kan saya juga jadi ketua umum Fatayat kan masih baru, belum ada setahun, baru bulan Juli kemarin kan. Iya betul. Bahkan hasil Kongres Palembang. Ya, dan bahkan dilantiknya juga baru Desember kemarin kan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tantangannya kayak gimana ya tantangannya itu sangat bergantung pada daerah masing-masing. Misalnya Arab Saudi itu sebenarnya komunikasi untuk pembentukan itu udah lama. Oh begitu. Maksudnya tuh dulu pernah sudah komunikasi mau membentuk, tapi kemudian nggak jalan. Jadi kadang-kadang kemudian ya keberanian lah yang kemudian membuat itu bisa. Kayak kemarin dalam waktu sangat singkat, kebetulan umroh hari Selasa itu nyampe di Mekah, kemudian ya Rabu pagi lah nyampe di Mekah, Rabu malam saya ketemu sama temen yang pernah masuk Fatayat dulu di daerah Jawa Barat. Kemudian malamnya saya ketemu, saya bilang, Mbak bisa nggak Jumat kita langsung konferensi cabang? Saya bilang gitu. Saya udah nggak mau wacana-wacana lagi, gitu kan waktu itu. Mumpung masih di sini, mumpung juga karena kan kemarin umroh bersama-sama pengurus Fatayat ya. Mumpung banyak pengurus Fatayat di sini, ayo Mbak. Jadi hanya nyiapin bisa dikatakan 2 hari agenda konferensi itu. Ya. Langsung saya bilang, Mbak punya nomor kontaknya Bapak Ketua PCI NU, kalau ada saya langsung ngomong. Langsung saya izin sama bapaknya, kebetulan juga alhamdulillah bapaknya juga bergayung, sambutnya itu sangat welcome dan siap juga hari Jumat. Dan alhamdulillah Bapak Ketua PCI NU Tanfidiyahnya hadir, termasuk Rois Suryanya juga hadir, jadi lengkap. Dan di dalam pertemuan menghadirkan beberapa perempuan seusia Fatayat di situ saya sampaikan, mohon izin, mohon berkenan atas seizin Ketua Rois Surya dan juga PCI NU Tanfidiyah, forum ini kita jadikan sebagai forum konferensi. Artinya gitu. Begini, apakah negara-negara selain Indonesia itu kan terkadang memiliki kebijakan untuk tidak memberikan ruang
terhadap organisasi keislaman berkembang. Ya. Artinya seperti Jerman misal, berarti masih sangat welcome dengan organisasi keislaman. PCI-NU Jerman kan juga ada kan. Iya. Jadi ya artinya kan itu nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sebenarnya di dalam di luar negeri di mana PCI-NU ada, di ya situ artinya ada. sebenarnya punya potensi Fatayat bisa ada. Iya. Tapi kan ini baru 11 Betul. Dari sekian gitu kan. Gitu. Jadi ya saya kira kalau kita mendorong mungkin ya bisa. Tapi yang paling utama yang tidak boleh juga kemudian kita abaikan adalah arah geraknya. Karena pasti kalau di PCI itu gerakan tuh nggak bisa sama. Tapi gerakan itu sangat bergantung pada warna kader, warna pengurus yang ada di daerah itu. Misalnya Hong Kong dengan Taiwan katakanlah ya, kan mayoritasnya pekerja. Jadi gerakannya itu ya fokus aja soal penguatan struktur, penguatan kader. Yang paling utama harus menguasai penguatan terkait dengan hukum atau regulasi yang berkaitan dengan keberadaan mereka di sana, gitu kan. Dan kemudian mampu melakukan pendampingan, advokasi pada para pekerja migran perempuan, terutama itu pengurus atau kader ya. Gitu. Syukur-syukur teman-teman sudah bisa mampu menggait yang lain selama itu pekerja migran perempuan punya masalah, mampu melakukan advokasi. Baik. Nah yang kemarin kita dorong itu adalah melakukan sirkulasi sistem yang terpadu. Jadi teman-teman kalau udah selesai dari Hong Kong, ketika pulang ke daerah tetap membangun komunikasi di daerah. Kemudian nanti mereka itu kalau ada misalnya tetangga atau komunitas di mereka yang mau berangkat ke Hong Kong misalnya, langsung diarahkan diterima Fatayat Hong Kong di sana. Oh, jadi terus begitu. Nah kegiatannya salah satunya ya adalah penguatan gini, memberikan penguatan kepada sahabat-sahabat terkait dengan skill. Misalnya diajari tentang salon misalnya atau apa misalnya, suatu skill yang itu nanti ketika mereka sudah berpikir tidak akan kembali ke negara itu, mereka bisa menggunakan di kampungnya untuk artinya Fatayat memiliki program untuk peningkatan. Ya, peningkatan skill bagi para pekerja migran supaya ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka justru berpikir untuk mengembangkan skill yang dia dapat pada saat di luar negeri. Tidak berpikir lagi untuk kembali ke luar negeri. Iya, keren juga ya programnya. Aktivitasnya. Ya. Apakah itu program yang juga disinambungkan dengan yang ada di Indonesia, Pak? Ya, kalau yang di Indonesia, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman begini. Teman-teman, program itu tidak boleh copy paste. Saya sering dengungkan sekarang ini ya. Misalnya di pusat lagi fokus tentang stunting, misalnya ya. Di daerah harus stunting semuanya. Kemudian tiba-tiba yang daerah langsung copy paste. Tanpa membaca terlebih dahulu. Sebenarnya problem perempuan dan anak yang ada di daerahnya itu apa yang paling prioritas. Atau yang urgen. Kan disitulah Fatayat harus hadir. Karena kan salah satu fungsi Fatayat dan Fatayat sebagai organisasi gak pernah mengajarkan kepada kita untuk berpikir egois kan. Tapi bagaimana kehadiran Fatayat dimanapun berada itu mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ada di sekitar kita. Jadi misalkan kalau udah ke kota A, ya silakan dicari, dicek dulu problem perempuan di situ yang paling banyak apa. Tidak mesti loh kekerasan seksual yang ada di situ, gak mesti stunting juga loh. Artinya gitu. Fatayat menjadi wadah untuk masyarakat NU di sekitarnya, menjadi tempat pengaduan, sharing. Sangat mungkin. Kalau di Fatayat itu kan kita punya bidang namanya advokasi, hukum dan partisipasi. Nah di sini ini kita salah satunya adalah memberikan edukasi, memberikan penguatan kepada para perempuan kader atau pengurus Fatayat. Gitu ya, yang itu berkaitan dengan segala kebijakan, segala regulasi. Kita mengajarkan kepada teman-teman kritisi, kaji regulasi yang ada. Sudahkah regulasi itu punya perspektif perempuan? Sudahkah regulasi itu punya perspektif pelindungan anak? Kalau belum, advokasi, gitu kan? Advokasi, bagaimana supaya undang-undang atau kebijakan yang memang berperspektif perempuan dan pelindungan anak ini bagaimana caranya supaya bisa hadir, termasuk Fatayat melakukan advokasi pada undang-undang TPKS bersama dengan beberapa kelompok perempuan yang lain, kan itu. Nah, salah satu lagi Fatayat itu punya namanya lembaga
LKP 3A, lembaga konsultasi ini untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi kita punya lembaga pendampingan ini sebenarnya. Hanya saja memang ini yang kemudian sangat tergantung pada kekuatan Fatayat di masing-masing daerah. Artinya Misalnya Fatayat juga bersinergi dengan ini ya, perlindungan anak Indonesia di masing-masing daerah. Isu perlindungan anak itu konsentrasi kita. Jadi isu soal tantangan pengasuhan di era kekinian. Ini isu kita gitu. Salah satu isu kita, isu kekerasan seksual isu kita. Segala isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, baik itu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas, kesehatan reproduksi, kemudian termasuk bagaimana beribadah ala perempuan atau dakwah yang berkaitan dengan perempuan, advokasi hukum kebijakan supaya berperspektif perempuan dan perlindungan anak, termasuk advokasi pada pendampingan korban, termasuk meningkatkan ekonomi. Itu juga menjadi bagian dari aktivitasnya Fatayat. Ya. Banyak sekali ya. Ya. Kegiatan yang saya kira itu bukan hal yang mudah dilakukan ya. Oh pasti ya. Bagaimana sebagai ketua umum memberikan arahan untuk Fatayat Indonesia melakukan pendampingan itu? Ya, jadi hari ini memang kita ini sedang istilahnya itu karena di awal ya. Jadi kita mengkaji kembali sistem-sistem yang sudah ada, apakah itu sudah sesuai dengan tantangan, dengan problem yang ada di era kekinian gitu ya. Hampir semua kita lihat satu persatu. Nah, misalnya sistem kaderisasi Fatayat, kita sudah mengkaji yang lama bagaimana, kemudian terbaru seperti apa yang kita inikan dan ini sudah berjalan. Kemudian koperasi, kita punya koperasi juga namanya Koperasi Yasmin. Nah ini juga begitu, kita kaji tantangannya, kita melakukan RAT dan sebagainya untuk kemudian dilakukan upaya-upaya peningkatan dan penguatannya. Untuk koperasi se-Indonesia juga sudah ada? Nah koperasi ini ada di beberapa wilayah dan ada di beberapa cabang. Jadi belum gitu. Bisa. Artinya belum semua ada. Semua ada. Sebagian dari yang sudah ada itu sudah berbadan hukum dan sebagian itu belum. Jadi sekarang kita mendorong. Hari ini kalau di pusat itu masih level di pusat koperasi. Nah kemarin habis serat kita menuju kepada induk koperasi. Jadi tantangannya gitu. Seperti itu. Nah kalau di pendampingan, pendampingan ini sangat bergantung pada kondisi SDM yang ada di daerah masing-masing. Baik. Satu, apakah punya psikolog? Kedua, apakah punya advokat? Dalam hal punya advokat dan psikolog berarti bisa melakukan pendampingan secara langsung, gitu kan? Tapi dalam hal ketika nggak tersedia SDM yang dimiliki Fatayat di daerah tersebut, teman-teman sangat terbuka lebar untuk bisa membangun jejaring, membangun sinergi dengan lembaga bantuan hukum misalnya, dengan LBH NU misalnya, atau psikolog di mana gitu ya. Nah, berkoordinasi gitu. Nah, kalau di PP kebetulan periode kemarin kan nggak punya advokat, jadi baru sebatas pendampingan psikologis. Kalau ada yang membutuhkan pendampingan hukum, kita biasanya kerjasama. Gitu. Sekarang ini kan kita masih masih awal banget ya. Kepengurusan kita sebenarnya belum lengkap banget. Jadi kemarin yang baru dilantik itu kan baru harian dan bidang lembaga. Tapi kan lembaga ini kan masih terbatas hanya ketua sekretaris bendahara. Sementara keberadaan lembaga-lembaga ini kan sifatnya semi otonom. Jadi bisa membentuk struktur kepengurusan tersendiri. Nah, ini yang kita belum. Tapi baru kemudian sedang mengkaji, baru serah terima dari LKP 3A yang lama kemarin, kemudian yang baru ini, dan sedang dalam proses kajian mau bergeraknya, penguatan pergerakannya mau seperti apa ke depan gitu. Baik. Ya harapannya sih sebenarnya ya targetnya tinggi. Di semua Fatayat berada minimal cabang LKP 3A kita harus jalan. Karena itu bagian dari komitmen kita terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Jadi kalau kita ngaku organisasi perempuan dan anak, organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, tapi ternyata kita abai pada kasus-kasus yang dialami oleh perempuan itu, berarti kita nggak benar ngakunya kita gitu kan. Betul. Jadi itu menjadi suatu hal yang nggak bisa ditawar lagi, gitu kira-kira. Baik pemirsa, berarti untuk
masyarakat perempuan dimanapun berada, perempuan khususnya ya, iya, bergabung di Fatayat, datang ke acara-acara Fatayat, karena di Fatayat banyak sekali program pemberdayaan untuk perempuan dan perlindungan anak begitu ya. Iya. Nah untuk 1 abad nih, Iya. apa nih Fatayat melakukan apa nih untuk 1 abad NU? Saya kira ya, seperti yang tadi saya sampaikan, masuk pada 1 abad ini kita tentu menganalisa dan mengkaji dulu nih problem dan tantangan di era menuju ke abad kedua NU ini itu apa, kan begitu. Iya. Satu hal yang paling utama yang kita tidak boleh abai, saya kira tantangannya adalah berkaitan dengan kecanggihan teknologi. Oh iya benar. Nah ini sudah nggak bisa ditawar lagi. Banyak memang dari perempuan itu yang terkadang gaptek. Nah, bicara soal kecanggihan teknologi, padahal kita tahu hari ini problem-problem kejahatan cyber kan masih malah banyak dialami oleh anak bahkan juga perempuan gitu ya. Betul. Jadi kasus-kasus itu kan pada dunia real terangkat aja melalui teknologi kan begitu. Nah tentu apalagi selama ini kan mungkin orang-orang di sana kan kayak melihat sebelah mata ya, kalau ke NU kan kayaknya masyarakat NU ini tradisional lah, agak-agak gaptek gitu kan soal teknologi. Nah ini tentu menjadi sebuah tantangan yang saya kira PR berat Fatayat juga nih menuju ke sana. Jadi paling tidak para sahabat-sahabat Fatayat itu bisa memahami bahwa memang bicara soal teknologi ada sisi baik, ada sisi positif, ada sisi negatif. Dari sisi positifnya itu sahabat-sahabat Fatayat bisa mengetahui dan selanjutnya itu bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk upaya atau strategi dakwah Fatayat dalam menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, dalam menyebarkan ini loh pandangan dan standpoint Fatayat dalam berbagai isu berkaitan dengan perempuan dan anak. Kira-kira begitu. Nah di sisi yang lain sahabat-sahabat juga bisa memahami, oh ternyata teknologi itu enggak seindah tampaknya saja. Tapi di satu sisi yang lain ada banyak sekali bahaya yang itu sangat mengancam kepada para perempuan gitu ya. Termasuk anak-anak. Kita tahu hari ini misalnya kekerasan seksual kan banyak yang secara online hari ini terjadi. Nah ini harus dipahami oleh teman-teman. Don't do sexting. Karena sexting ini berbahaya banget. Menjadi pintu masuk kekerasan seksual online, menjadi pintu masuk sextortion terjadi gitu. Dan itu nggak bisa dibendung dengan sebegitu ketatnya ya, karena semua orang bisa melakukan online. Ya, makanya kalau kita bisa memahami, terutama nih ibu-ibu ini kan Fatayat, sahabat-sahabat Fatayat ini kan rata-rata kan perempuan muda, ibu-ibu punya anak kecil yang harus didampingi. Apapun aktivitasnya, termasuk aktivitasnya dalam menggunakan gadget. Iya betul. Ini salah satunya. Meskipun kita tahu bahwa bicara perempuan ya, ya hari ini bicara soal perempuan banyak situasi akibat beberapa perilaku yang cenderung pada ideologi patriarki banyak masih, belum sepenuhnya hilang, gitu ya. Jadi sebenarnya perempuan itu ya mengalami banyak hal yang ya secara nggak langsung itu terbentuk kemudian untuk melemahkan perempuan ya, terbentuk secara nggak langsung dan terpenting mendiskriminasi perempuan masih ada prakteknya, belum sepenuhnya hilang dan itu tentu masih menjadi tantangan Fatayat di era kekinian gitu. Tetapi kalau yang di bold besar bicara di abad menuju abad kedua ini, ya tantangan teknologi itu saya kira yang menjadi PR. Jadi perempuan ini gimana supaya kalau mengenal kecanggihan teknologi nggak cuman GoFood atau belanja Shopee, belanja online gitu kan. Tapi betul-betul bagaimana memanfaatkan teknologi yang canggih ini untuk gitu. Belanja. Ya, artinya. Kan kita tahu nih bicara dakwah kita, masuk ke TV kan susah. Iya. Maka bagaimana caranya menguasai media sosial ini sebagai sarana dakwah kita. Dan itu sangat murah kok, nggak bayar kan nge-share. Mungkin Fatayat kedepannya bisa bikin TikTok Fatayat atau snack video untuk Fatayat yang mana isinya dakwah kajian-kajian perempuan. Itu kemarin sudah dimulai. Di periode kemarin sebenarnya sudah dimulai. Kita punya kalau puasa itu punya ngalim, ngaji 5 menit. Jadi teman-teman sahabat-sahabat Fatayat itu nge-share cuma 5 menit saja, tapi itu berisi dengan konten-konten ala
Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah lah. Konteksnya macam-macam. Bisa Itu berkaitan dengan adanya di akhlak, bisa YouTube berkaitan berarti dengan di-share di berbagai media sosial sama teman-teman. Setiap hari pada bulan puasa. Nah, tentu ini belum cukup, saya kira ya. Belum cukup untuk memaksimalkan pemanfaatan kecanggihan teknologi. Betul. Masih ada banyak ruang kosong di sini gitu. Karena teman-teman kan juga butuh dibekali, Mbak Leni. Kadang-kadang nggak bagus ngambil videonya, nggak eye catching misalnya. Ada ini kan itu butuh pembekalan. Berarti di tahun berikutnya, abad kedua, Fatayat akan fokus kepada pelatihan multimedia, pemanfaatan teknologi. Iya. Di samping berbagai isu yang lain, saya kira ya, itu tetap tidak ditinggalkan, tetap menjadi fokus kita. Segala hal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari berbagai aspek. Masih fokus juga tentang stunting? Masih. Semua yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi menjadi hal yang nggak bisa kita tinggal karena itu ya sesuatu yang memang ada pada perempuan. Melekat. Betul. Kan bicara soal kesehatan reproduksi ini sesuatu yang tidak dialami oleh laki-laki kan. Perempuan yang rentan dengan kanker mulut serviks, perempuan yang rentan dengan kanker payudara misalnya. Ini kan kekhasan. Perempuan yang mengalami menstruasi misalnya. Mengalami kehamilan dan persalinan dan nyatanya di dunia yang sudah mulai mending atau udah betul menuju modern ini masih kita temui kan perempuan meninggal akibat persalinan. Masih ada gitu. Nah ini tentu kan masih menjadi konsentrasi kita. Dan ini sangat menjadi tantangan ke depan karena banyak generasi-generasi putri yang tidak paham bagaimana taharoh setelah menstruasi atau membedakan termasuk mahid lah termasuk misalnya kita juga tahu dan sadar juga bahwa kader Fatayat ini kan nggak semuanya keluaran pesantren ya, nggak semuanya lulusan pesantren. Jadi memberikan edukasi dan penguatan ini sangat penting kalau dalam bahasa Fatayat, menjadikan Fatayat sebagai rumah atau sumber pengetahuan Islam yang itu juga berkaitan dengan perempuan dan anak. Keren itu. Ini menjadi fokus kita juga pada periode ini gitu. Jadi memproduksi gitu ya. Isu perempuan tapi dimasuki juga perspektif Islamnya. Misalnya potret menstruasi. Karena itu tadi based on-nya tidak semuanya alumni pesantren. Sementara Fatayat dianggap Fatayat ini organisasi perempuan muslim gitu kan orang lihatnya ya. Jadi otomatis kalau ada yang nggak tahu masyarakat bertanya ke Fatayat, padahal nggak semua kadernya tahu. Nah ini kita ubah yang kayak gini nih. Artinya apa? Kader Fatayat harus tahu. Berarti ini harus kita produksi. Hal yang ringan aja Mbak Leni. Misalnya ya, jangan sampai juga namanya kader Fatayat nggak ngerti bagaimana cara menjamak sholat. Oh iya. Betul, ini kan sebenarnya remeh. Itu gitu ya. Iya, itu hal yang terlihat kita ingin remeh sekali ya, tapi periode ini nih memproduksi hal-hal yang kayak gini. Betul. Perspektifnya perempuan gitu. Perspektifnya anak. Dan itu jangan sampai kader Fatayat salah kan. Itu. Nanti jamaknya asar dengan maghrib. Kan begitu. Nah, apalagi yang terlebih-lebih isya sama subuh. Kan kadang kan orang sering melewatkan masa isya itu sampai jam 3 atau setengah 4 pagi tuh Mbak tuh. Jadi itu menjadi salah satu sumber yang hari ini kita prioritaskan. Dan satu lagi yang kita ingin prioritaskan ya, media informasi Fatayat. Karena media ini masih lemah kan di Fatayat. Jadi kebetulan itu juga amanah kongres. Jadi ada bidang khusus terkait dengan media informasi hari ini. Ini baru bangun banget ini Fatayat yang terkait dengan ini. Karena baru hasil kongres kemarin. Baik. Jadi untuk fokus dari program Fatayat itu sendiri ke depannya, sebenarnya harapan yang besar untuk NU abad kedua selain kader yang melek teknologi. Gini, kalau Fatayat pengennya tuh semuanya ya Mbak Leni penguatannya ya. Jadi gini, kita menangkap dan menjawab tantangan zaman, tapi kita juga nggak kepingin meninggalkan akar. Iya, betul. Jadi penguatan keorganisasian itu menjadi hal yang mutlak menjadi prioritas kita. Gitu. Jadi ngomong soal struktur kelembagaan dan kemudian yang paling utama penguatan kaderisasi, ini nggak boleh kita tinggal gitu. Dan ini kita membangun penguatan hari ini terkait dengan ini. Jadi target saya dengan teman-teman itu
kemarin kan kaderisasi kan kita mulai dari nol ya. Kita kaji dulu, kita bangun sistem baru yang menurut kita lebih harusnya begini nih idealnya gitu kira-kira. Nah sekarang ini kita menuju kepada kan kemarin ada tahapan kaderisasi ya, LKD, ada LKL. Kita bulan Februari besok rencananya mau LKL. Kemudian April target kita sudah selesai TOT. Jadi kalau lancar Maret pinginnya kita sudah TOT dan kemudian kita sudah punya 1 instruktur nasional. Nanti kita muter lagi memperbanyak instruktur nasional yang itu juga melibatkan PW, mendorong instruktur di tingkat wilayah. Habis itu kita genjot semuanya dengan kegiatan kaderisasi. Jadi kaderisasi itu menjadi seolah-olah makanan sehari-hari. Karena bagi kita kaderisasi ini ruhnya organisasi Mbak Leni. Iya betul. Kalau sahabat-sahabat Fatayat nggak paham tentang apa itu visi misi, arah gerak, segmentasi garapan, fokus organisasi, mereka bingung mau ngapain Fatayat. Betul. Tapi kalau sudah selesai itu, insya Allah mereka dikuatkan dalam niat hikmahnya juga kan. Itu salah satu yang nggak boleh kita tinggal sebagai akar ya. Nah selebih dari itu ya semua isu terkait dengan perempuan dan anak menjadi fokus kita, kemudian kita gandeng dengan apa yang menjadi tantangan zaman di era kekinian. Iya, jadi luar biasa sekali visi misi Fatayat ke depan ini. Tapi Mbak untuk jenjang kaderisasi dari Fatayat itu sendiri nih, apakah ada batasan tersendiri untuk masyarakat syarat masuk ke dalam Fatayat selain umur? Kalau untuk kader mungkin ya sepanjang mereka mengikuti persyaratan yang ada di dalam PDPRT yang sudah ditetapkan gitu ya. Kalau syarat kaderisasi kan lebih menjadi syaratnya pengurus. Jadi sekarang ini konsentrasinya masih ke situ dulu. Iya. Tapi ya kita berharapnya semua yang mengaku Fatayat ya sudah ikut kaderisasi. Minimal di tingkat awal ya. Ya, itu. Kalau untuk pengurus kan berbeda. Kalau kita kemarin sudah ini, misalnya salah satu kesepakatannya kalau pengurus di tingkat cabang, oke lah minimalnya LKD. Tapi kalau pengurus di tingkat wilayah sama pusat itu minimalnya adalah LKL. Saya masih LKD. Itu. Nah, nanti diharapkan itu tidak hanya ke pengurusnya saja, tapi yang mengaku kader Fatayat pun itu juga harus kita targetkan untuk juga mengikuti kaderisasi gitu. Jadi untuk LKL ini semua tingkat pengurus seprovinsi di Indonesia? PW dan PP. Ya. Di bulan Maret? Kalau April. besok ini rencananya di bulan Februari, minggu ketiga. Setelah 1 abad NU? Ya. Wow, terusan berarti ya? Iya, kita terusan. Kan kita ngejar Mbak, jadi aku punya target. Oh gitu? Iya, targetnya kita April besok sudah punya instruktur nasional yang tersertifikasi, ter-SK-kan. Dan itu adalah orang-orang yang layak melakukan pendampingan kaderisasi di bawah gitu. Kalau udah selesai TOT pertama, nanti kita muter lagi ke LKL dan TOT kedua untuk bocoran memperbanyak. Dong Mbak, untuk LKL Februari ini masing-masing provinsi berapa pesertanya? Jadi kita membuka peserta dari masing-masing provinsi termasuk juga pengurus PP karena banyak juga pengurus PP yang belum ya. Iya. Jadi kita nggak mentargetkan berapa jumlah Mbak Leni, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta ini. Apa syaratnya? Macam-macam, misalnya menulis esai. Iya. Kemudian juga akan dilakukan wawancara. Itu sih salah satu tahapan ya, gitu, yang akan dilalui oleh para calon peserta LKL ini, gitu. Baik. Apakah ini sudah disosialisasikan juga untuk Fatayat se-Indonesia? Persiapan kegiatan? Saat ini masih sedang penggodokan di tim kaderisasi Fatayat. Jadi mereka hampir 1 minggu berapa kali ini selalu diskusi ya terkait dengan materi-materi dan lain sebagainya. Artinya menjadi keberuntungan kader Fatayat se-Indonesia yang menyaksikan podcast kali ini mendapatkan bocoran gitu kan bahwa akan dilaksanakan pendidikan kader tingkat lanjut. Ya betul. Wah ini bisa dipersiapkan ini. Iya silakan sahabat-sahabat semuanya. Indonesia khususnya tingkat provinsi. Insya Allah kita buka untuk pengurus PP dan pengurus PW dengan catatan mereka semua adalah yang lolos memenuhi persyaratan. Iya.
persyaratan itu salah satunya adalah esai, salah satunya adalah juga melalui tahapan wawancara atau verifikasi oleh tim kaderisasi PP, gitu sih. Baik, Mbak, setelah paparan persiapan 1 abad, program ke depan serta akan diadakannya PKL nih. LKL, latihan kader lanjutan. Bisa dong Mbak disampaikan kepada kader-kader Fatayat se-Indonesia bahkan sedunia. Ya. Berikan motivasi. Saya selalu bilang sama teman-teman dan sahabat-sahabat Fatayat dimanapun, saya selalu mengajak sahabat-sahabat, ayo selalu ingat untuk memperbaiki dan menguatkan apa niat kamu di sini. Dan jangan lupa, niat itu cuma satu, gak boleh niat yang lain. Apa itu? Bahwa niat kita adalah niat berkhidmah. Dan itu harus selalu kita, kalau bahasa kayak HP itu selalu dicas gitu Mbak Leni. Iya. Kan niat itu kadang-kadang kan oleng, mau menurun gitu ya. Jadi harus selalu dicas. Jadi makanya di setiap pertemuan dimanapun kesempatan saya selalu ngingetin, ayo kita ngecas niat kita. Mungkin yang tadinya udah lemah baterainya, ayo kita cas lagi. Karena kita di sini nggak ada niat lain kecuali niat berkhidmah. Karena kalau niat kita sudah niat berkhidmah, itu nggak akan lagi ada pertanyaan di kita. Aduh, aku dapat apa ya dari Fatayat? Nggak ada. Betul. Tapi justru pertanyaan itu sebaliknya. Apa yang bisa aku berikan untuk Fatayat? Tentang tenaga saya, entah itu pikiran, waktu saya, bahkan mungkin sebagian dari rezeki saya untuk penguatan Fatayat kan begitu. Dan saya selalu mengingatkan niat ini kan ibarat rel yang menjaga kita supaya kita berjalan pada jalan yang tepat, bukan jalan yang melenceng. Makanya kalau sudah ada yang mulai melenceng, kita luruskan lagi niat kita, sehingga teman-teman berjalannya ini tetap on the right track, masih pada rel yang sesungguhnya, rel yang benar, bahwa niat kita adalah berkhidmah. Dan saya selalu ngingetin, khidmahnya ini juga bukan khidmah yang setengah-setengah, bukan khidmah yang asal-asalan, bukan khidmah yang sekedar, tapi khidmah yang betul-betul lahir dari hati dan khidmah dengan hati. Itu yang selalu saya ingatkan ke teman-teman. Laras, baik. Dan saya mengajak ke teman-teman semua dari sejak kemarin maju di Kongres, bahwa Fatayat periode sekarang ini tagline-nya adalah menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Jadi maknanya Mbak Leni, PP nggak akan berpikir tentang cuman majunya PP aja. Tapi kita semua berpikir bagaimana maju semua sama-sama. Fatayat dimanapun menguat sama-sama. Itu maknanya. Keren, luar biasa. Tagline-nya itu tagline luar biasa banget itu. Maju bersamanya itulah yang menurut saya, terkadang egonya orang kan maunya maju sendiri-sendiri. Tapi ketika ada tagline maju bersama, penguatan bersama, itu kayak wow, keren banget. Ya, dan ini masih menjadi maksudnya itu menjadi nafas pergerakan dan perjuangan Hikmah Fatayat hari ini tuh, ya itu tagline itu. Baik Mbak, sampaikan sekali lagi tagline-nya yang menguatkan. Menguat bersama, maju bersama, untuk perempuan Indonesia, dan peradaban dunia. Jadi kalau saya mengingatkan ya di video kemarin, sahabat-sahabat, 1 abad yang kemarin itu ada banyak para masyayikh, para banyak pendahulu kita sudah menorehkan pikiran, pandangan, karya gitu ya. Nilai-nilai yang berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang semuanya itu patut menjadi refleksi dan kita teladani. Tapi PR kita semua hari ini adalah bagaimana kita mengisi abad kedua ini dengan karya kita, gitu kan, melalui penguatan hikmah yang tadi, yang tidak asal-asal, yang tidak setengah-setengah, yang nggak sekedar, tapi hikmah dari hati dengan hati untuk menuju menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Mbakku, ini poin dari obrolan kita
pada kali ini yang menurut saya ini luar biasa. Maju bersama, menguat bersama perempuan Indonesia untuk peradaban dunia. Untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Keren pemirsa. Baik Mbakku, karena memang kita keterbatasan waktu dan kita akan bertemu di lain waktu. Siap, terima kasih. Banyak terima kasih. Sama-sama Mbak Leni. Sukses selalu. Terima kasih, amin. Mbak Margaret yang juga sebagai Komisioner Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Luar biasa. Sukses selalu. Terima kasih ya Mbak Leni. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Baik pemirsa podcast NU dimanapun berada yang sudah menyaksikan obrolan kita pada kali ini, ingat Fatayat ada untuk peradaban dunia. Sekian dari saya, Leni, host podcast NU. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.